Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Jihan Sabita dengan nomor 20 mahasiswa 1023005 dengan rekan saya. Perkenalkan nama saya Tita Rahmawati dengan NPM 102230112. Kami dari kelompok 6 sebagai kelompok penyaji yang akan menjelaskan mengenai apa itu activity based costing. Kemudian ada Kami dari kelompok 4 sebagai materi penyangga. Perkenalkan nama saya Tika Permata Asri dengan nomor telepon mahasiswa itu 04230008 dan rekan saya. Dan saya Purna Mulyana dengan nomor telepon mahasiswa 102. baik untuk pengertiannya bisa dijelaskan oleh kita. Aku jelasin heula etana ABC na heula we nya. Maksud ABC sebelum pengertian. Pokok beas kayak di eta. Kalian berau, katanya maca tuh sih. Uh, Activity Based Costing atau ABC adalah metode ABC atau Activity Based Costing merupakan alternatif lain terhadap metode pembiayaan tradisional atas biaya overhead. Konsep ini muncul karena dianggap metode tradisional tidak tepat dalam mengalokasikan biaya overhead ke produk hanya dengan mengandalkan dasar bahan langsung, upah langsung atau unit produk saja. Menurut konsep ini, pembedaan seperti itu tidak adil dan akan dapat memberikan informasi keliru dalam pemberian informasi mengenai biaya produksi. Oleh karena itu, ABC menawarkan agar pembebanan overhead ini juga didasarkan pada presentase proporsional kepada biaya lain atau kepada produk. Dan selanjutnya yaitu ada pengertian ABC. Activity based costing pada dasarnya merupakan penentuan harga pokok produk yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok produk secara cermat untuk kepentingan manajemen dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya dalam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Selanjutnya, tujuan activity based costing adalah untuk mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap produk. Selanjutnya, adapun manfaat ABC yang pertama yaitu menentukan harga pokok secara lebih akurat. Yang dimaksud menentukan harga pokok secara lebih akurat yaitu untuk menghilangkan adanya subsidi silang sehingga tidak ada lagi pembebanan harga pokok jenis tertentu terlalu tinggi atau overcosting dan harga pokok jenis produk lain terlalu rendah atau undercosting. Dan yang kedua yaitu memperbaiki pembuatan keputusan. Yang dimaksud dengan memperbaiki keputusan yaitu dengan menggunakan ABC tidak hanya menyajikan informasi yang lebih akurat mengenai biaya produk, tetapi juga memberikan informasi bagi manajer tentang aktivitas-aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya khususnya biaya tidak langsung, yang merupakan hal penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan baik mengenai produk maupun dalam mengelola aktivitas-aktivitas sehingga dapat meningkatkan efisien dan efektivitas usaha. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada perbandingan antara tradisional dan juga EBC atau activity based costing. Jadi untuk tradisional itu hanya menggunakan satu dasar dalam menentukan MOH rate. Sedangkan di ABC itu menggunakan dasar-dasar yang berbeda dengan sesuai dengan aktivitas masing-masing. Kemudian ada contoh perhitungannya. Di sini ada tabel
aktivitas, cost driver, dan juga jumlah unit. Ini persiapan mesinnya itu 2000 jam, jam kerja langsungnya juga apa itu jam mesinnya gitu. Terus kemudian pemrosesan bahan dan kerja langsungnya itu 4000 jam atau itu jumlah unitnya. Kemudian pemeriksaan kualitas jumlah produk 10.000 jam. Kemudian pengiriman barang jumlah pengirimannya 500 kali. Di sini ini soalnya perusahaan PT Maju Jaya itu ada produk A dan produk B. Biaya overheadnya itu satu ada sewa gedung yang bernilai yang seharga 120 juta per tahun. Kemudian ada gaji karyawan 600 juta per tahun, penyusutan mesin 80 juta per tahun, dan perawatan mesin 40 juta per tahun. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya. Tarif penyiapan mesin itu caranya adalah sewa gedung dibagi dengan jumlah unit jam mesin. Berarti 120 juta dibagi dengan 2000 jam. Hasilnya 60.000 per jam. Kemudian tarif pemrosesan bahan itu gaji karyawan dibagi dengan jumlah unit kerja langsung. Gaji karyawannya 600 juta dibagi dengan 4.000 jam, yaitu 150.000 per jam kerja langsung. Kemudian tarif pemeriksaan kualitasnya itu penyusutan mesin ditambah perawatan mesin dibagi jumlah unit produk. Untuk penyusutan mesinnya itu 80 juta ditambah 40 juta dan dibagi 10.000 unit, yaitu hasilnya 12.000 per unit produk. Kemudian ada tarif pengiriman barang, yaitu biaya overhead lainnya dibagi dengan jumlah pengiriman. Nol. Itu pokoknya biaya overhead lainnya itu 0 dibagi dengan 500 kali, berarti 0 pengiriman barang per pengirimannya. Kemudian ada hitung biaya aktivitas per produknya. Untuk penyiapan mesinnya itu ada 1000 jam, tarif aktivitasnya 60.000 per jam, biaya aktivitasnya 60 juta. Kemudian untuk pemrosesan bahannya, jumlah unitnya itu ada 2000 jam. Kemudian tarif aktivitasnya 150.000 per jam, biaya aktivitasnya 300.000 per jam. 300 juta. Kemudian ada pemeriksaan kualitas, jumlah unitnya 5.000 jam, tarif aktivitasnya 12.000 per jam, kemudian biaya aktivitasnya 60 juta. Untuk pengiriman barangnya, itu jumlah unitnya 250 kali, tarif aktivitasnya 0 per kali, biaya aktivitasnya 0 rupiah. Itu untuk produk A. Kemudian untuk produk B, penyiapan mesinnya, jumlah unitnya itu ada 1000 jam. Kemudian tarif aktivitasnya 60.000 per jam, biaya aktivitasnya 60 juta. Untuk pemrosesan bahannya, jumlah unitnya ada 2000 jam. Kemudian tarif aktivitasnya 150.000 per jam, biaya aktivitasnya 300 juta. Untuk pengiriman pemeriksaan kualitas, jumlah unitnya itu 5.000 unit, tarif aktivitasnya 12.000 per unit, biaya aktivitasnya 60 juta. Kemudian untuk pengiriman barangnya, jumlah unitnya itu 250 kali, tarif aktivitasnya itu 0 rupiah per kali, biaya aktivitasnya itu 0 rupiah. Kemudian untuk cara menghitung itu, biaya produk per unitnya itu biaya produk A per unit sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya aktivitas per unit, biaya bahan baku A per unit itu 10.000 per unit, biaya tenaga kerja langsung A per unit sama dengan 20.000 per unit, biaya aktivitas A per unitnya berarti 60 juta dibagi 5.000 unit itu sama dengan ditambah 300 juta dibagi 5.000 unit ditambah 60 juta dibagi 5.000 unit itu sebenarnya 180.000 per unit. Biaya pokok produk A per unitnya 10.000 ditambah 20.000 ditambah 180.000 sama dengan 210.000 per unit. Kemudian implementasi ABC di industri itu pertama ada
elektronik, yaitu untuk mengalokasikan biaya overhead ke produk elektronik berdasarkan aktivitas seperti perakitan, pengujian, dan pengemasan. Kemudian, perusahaan jasa mengalokasikan biaya overhead ke proyek klien dengan yang berbeda berdasarkan aktivitas seperti konsultasi, analisis, data, dan juga pengembangan laporan. Kemudian ada toko grosir itu untuk mengalokasikan biaya overhead produk yang berbeda berdasarkan aktivitas seperti penerimaan barangnya, penyimpanannya, dan pengemasannya. Sekian dari kelompok penyaji. Silakan untuk kelompok penyangga. Oke, izin bertanya ya. Yang pertanyaan pertama itu, menurut pendapat kalian ya, apakah metode activity work based? Maaf, Tika, nggak ada suaranya. Oke, izin bertanya. Untuk pertanyaan pertama itu, menurut pendapat kalian ya, apakah metode activity based costing itu membantu dalam pengendalian biayanya, gitu maksudnya tuh apakah efisien untuk dijalankan dalam perusahaan? Baik, akan saya jawab. Menurut saya sih itu emang efisien karena informasinya saja untuk biaya itu yang akurat, yang lebih akurat karena mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi setiap produk atau jasa. Jadi setiap perusahaan ini bisa tahu kalau biaya sebenarnya dari setiap produk atau jasanya, sehingga mereka bisa menetapkan harga yang lebih tepat. Ini ada muka kuenya nggak? Ada. Oke. Terus kemudian untuk penetapan harganya yang lebih adil dan transparan. Ini nih membantu untuk menetapkan tarif yang lebih adil dan transparan untuk berbagai layanan karena memungkinkan perusahaan untuk mengetahui biaya sebenarnya dari setiap layanan. Kemudian sehingga mereka dapat menetapkan tarif yang mencerminkan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian meningkatkan profitabilitas dengan menetapkan harga yang lebih tepat, perusahaan juga dapat meningkatkan profitabilitas mereka. Hal ini juga karena mereka bisa memastikan kalau mereka mendapatkan margin keuntungan yang cukup untuk menutupi semua biaya mereka dan menghasilkan laba. Kemudian yang keempat itu bisa meningkatkan daya saing, sorry. Dengan menetapkan harga yang kompetitif, perusahaan juga bisa meningkatkan daya saing mereka di pasar. Hal ini karena mereka dapat menawarkan produk atau jasa mereka dengan harga yang lebih menarik lagi buat pelanggan. Dan yang kelima itu meningkatkan udah ya. Pokoknya ya itulah. Ya, jadi intinya bisa buat informasi biaya yang lebih akurat, terus juga penetapan harganya nih adil dan juga transparan, kemudian meningkatkan profitabilitas atau keuntungannya, kemudian juga meningkatkan daya saing, terus meningkatkan pengambilan keputusan karena informasi biayanya itu kan akurat, jadi bisa membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat untuk penetapan harga, terus bauran produk dan juga strategi pemasaran. Segitu dari saya. Menurut pendapat saya, activity based costing sangat membantu dalam pengendalian biaya dan peningkatan efisien operasional perusahaan. Secara dengan keseluruhannya, ABC adalah alat yang kuat untuk meningkatkan pengendalian biaya dan efisiensi operasional dan dengan memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana sumber daya perusahaan digunakan. Lanjut. Saya izin bertanya ya, nama saya Siti Linda Mulyana dengan nomor pokok mahasiswa 104230007. Menurut kalian, seberapa akurat sih ABC dalam mengalokasikan biaya overhead ke produk dibandingkan metode lainnya seperti metode tradisional gitu? Baik, saya jawab ya. Jadi, seberapa akurat ya? Karena untuk pertimbangan aktivitasnya, untuk ABC itu mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi setiap produk, sehingga biaya overheadnya itu
dialokasikan berdasarkan penggunaan sumber daya yang sebenarnya oleh setiap produk. Sedangkan kalau metode tradisional itu biasanya mengalokasikan biaya overhead itu cuma berdasarkan faktor-faktor umum seperti jam kerja langsung atau unit produk, kemudian juga mungkin tidak mencerminkan penggunaan sumber daya yang sebenarnya secara akurat. Maaf suaranya. Kemudian ketepatan biaya produknya itu, kalau ABC itu menghasilkan informasi biaya produk yang lebih akurat, bisa membantu perusahaan untuk mengambil keputusan penetapan harga barang produk dan strategi pemasaran yang lebih baik. Sedangkan kalau metode tradisional itu bisa menghasilkan informasi biaya produk yang terdistorsi yang dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat. Kalau untuk identifikasi inefisiensinya, kalau ABC itu membantu perusahaan dalam mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien dan melakukan tindakan korektif untuk meningkatkan efisiensi. Sedangkan kalau metode tradisional itu biasanya nggak ngasih informasi yang cukup untuk mengidentifikasikan aktivitas yang nggak efisien itu. Contohnya, kayak perusahaan ini nih memproduksi dua produk, produk A sama produk B. Produk A ini ngebutuhin lebih banyak aktivitas penyiapan mesin dan pemrosesan bahan daripada produk B, tapi lebih sedikit aktivitas pemeriksaan kualitasnya. Dengan menggunakan metode tradisional ini, perusahaan mungkin apa ya akan menetapkan harga yang sama untuk kedua produk. Tapi sedangkan dengan menggunakan ABC ini, perusahaan juga bisa tahu kalau biaya sebenarnya untuk produksi produk A ini bakal lebih tinggi daripada produk B. Makanya perusahaan tuh menetapkan harga apa bisa netepin harga yang lebih tinggi untuk produk A dan harga B yang lebih rendah karena memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan apa namanya keuntungannya dan jadi lebih kompetitif gitu di pasarnya. Sekian dari saya. Menurut pendapat saya, metode ABC lebih umumnya dianggap lebih akurat dalam mengalokasikan biaya overhead ke produk dibandingkan dengan metode tradisional seperti biaya tenaga kerja langsung atau jam mesin. Hal ini dikarenakan ABC memperhitungkan alokasi biaya berdasarkan aktivitas yang sebenarnya digunakan untuk menghasilkan produk atau layanan tertentu. Dengan mempertimbangkan aktivitas ini secara spesifik, ABC dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang biaya yang sebenarnya terlibat dalam memproduksi setiap produk, dibandingkan dengan metode tradisional yang lebih umum mengandalkan metrik yang lebih umum atau tidak langsung terkait dengan produk spesifik. Mungkin dari saya segitu. Dan cukup untuk pertanyaan selanjutnya dari saya. Um, Menurut saya nih, apa aja sih keuntungan yang bisa didapatkan perusahaan dalam menetapkan activity based coin ini, activity based costing ini? Jelaskan nih. Izin menjawab pertanyaan yang apa saja keuntungan yang bisa didapatkan perusahaan dengan menerapkan ABC. Yang pertama, akuntabilitas, biaya lebih akurat. Dua, pengembalian keputusan yang lebih baik. Tiga, peningkatan efisien operasional. Empat, peningkatan profitabilitas. Lima, transparansi biaya yang lebih tinggi. Enam, peningkatan pengendalian biaya. Tujuh, penentuan harga yang lebih tepat. Dan yang terakhir, identifikasi dan pengurangan kegiatan yang tidak menambah nilai. Itu termasuk keuntungan dalam menggunakan ABC di perusahaan. Terima kasih. Mau lanjutin nggak? Oh iya, Barangkali kelompok penyangga masih ada pertanyaan? Ya masih. Saya mau bertanya, eh, terus kalau menurut kalian, kelemahan dalam penerapan activity based costing di suatu perusahaan itu bagaimana? Wah, aku izin jawab sebentar.
Untuk kelemahan penggunaan ABC ini di sebuah perusahaan itu keakuratannya itu tergantung. Biasanya ini keakuratannya ini tergantung sama kualitas data yang dipakai. Data yang nggak akurat tuh bisa ngasilin alokasi biaya yang nggak tepat. Kemudian juga subjektivitasnya, pemilihan cost driver dan penentuan tarif aktivitasnya dapat bersifat subjektif. Jadi nggak mempengaruhi hasil ABC. Sehingga bisa mempengaruhi hasil dari ABC ini. Kemudian waktu juga penerapan ABC ini butuh waktu yang lama. Hmm, jadi mungkin ada kemungkinan untuk tidak memberikan hasil yang signifikan dalam jangka pendek. Kemudian juga kesesuaiannya. ABC ini bisa jadi gak cocok sama semua jenis perusahaan, terutama perusahaan kecil atau perusahaan yang memproduksi produk yang homogen. Gitu. Segitu sih dari saya. Menurut saya penerapan ABC di suatu kelemahan, ABC dalam perusahaan itu yaitu yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Kedua, kompleksitas dalam pengumpulan data, keterbatasan sistem informasi, kesulitan dalam penetapan tarif aktivitas, perubahan budaya organisasi, pemahaman yang kurang, dan yang terakhir, potensi overhead yang terabaikan. Dan untuk mengatasi kelemahan ini, biasanya memerlukan komitmen, pengelolaan yang baik, dan pemahaman yang mendalam tentang aplikasi ABC dalam konteks spesifik dalam perusahaan. Mungkin dari saya segitu. Mungkin bertanya ya untuk terakhir, apakah ABC membantu perusahaan dalam membuat keputusan penetapan harga yang lebih baik? Terus, menurut kalian berikan alasannya. Jadi ya ABC ini sangat membantu perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih baik. Pertama itu untuk informasi biaya yang lebih akurat. Sebentar agak berisik. Jadi ABC ini memberikan gambaran yang lebih jelas untuk biaya sebenarnya yang dikeluarkan dari setiap produk atau layanan. Karena ABC juga mempertimbangkan semua aktivitas yang terkait dengan produk atau layanan tersebut. Jadi nggak cuma biaya langsung seperti bahan baku dan tenaga kerja aja. Kemudian dengan informasi biaya yang lebih akurat, perusahaan itu mampu untuk menghitung harga pokok penjualan atau HPP yang lebih tepat. Jadi harga jual yang ditetapinnya juga pasti lebih optimal. Kedua itu ada penetapan harga berbasis nilai. Jadi ABC ini memungkinkan perusahaan untuk memahami nilai yang diberikan oleh setiap produk atau layanan kepada pelanggan. Informasi ini dapat digunakan juga untuk menetapkan harga yang sesuai dengan nilai yang ditawarkan sehingga perusahaan juga bisa memaksimalkan keuntungan tanpa harus menaikkan harga secara berlebihan. Yang ketiga itu untuk meningkatkan profitabilitas. Itu sudah saya sebutkan ya tadi sebelumnya. Dengan menetapkan harga yang lebih baik itu berdasarkan informasi biaya dan nilai yang akurat, perusahaan juga bisa ningkatin profitabilitas atau keuntungannya. Jadi terus perusahaan juga dapat menjual produk dengan harga yang lebih tinggi tanpa kehilangan pelanggan atau mengurangi biaya produksi dengan mengidentifikasikan aktivitas yang tidak perlu atau tidak efisien. Seperti itu. Contohnya pada perusahaan manufaktur bisa menggunakan ABC ini untuk menghitung biaya yang terkait dengan produksi setiap unit produk. Informasinya ini bisa digunakan untuk menetapkan harga jual yang berbeda untuk produk yang berbeda berdasarkan kompleksitasnya dan juga nilai masing-masing produknya. Kemudian, maaf, untuk pada perusahaan jasa dapat menggunakan ABC ini untuk menghitung biaya yang terkait dengan penyediaan layanan kepada setiap pelanggan. Jadi informasi yang didapat juga digunakan untuk menetapkan harga yang berbeda untuk layanan yang berbeda berdasarkan durasi, kompleksitas, dan nilai layanan yang diberikan. Jadi kurang lebih seperti itu dari saya. Nah, menurut saya,
Dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan penetapan harga yang lebih baik karena pendekatannya yang lebih akurat dalam menetapkan biaya produk atau layanan. Dengan menggunakan ABC, perusahaan dapat meningkatkan keputusan penetapan harga mereka dengan dasar yang lebih kuat dan lebih mendekati realitas biaya yang sebenarnya terkait dengan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Oke, mungkin cukup ada sedikit pertanyaannya. Baik, karena pertanyaannya juga sudah selesai, mari kita sudahi saja presentasi dari kami juga dari kelompok 6. Sebelumnya terima kasih juga atas waktunya untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam terima kasih juga warahmatullahi kami wabarakatuh. kata-kata yang kurang gitu. Terima kasih. Sama-sama.